Tema saat ini sangat menarik dan juga sangat serius, karena kita akan membahas tentang Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami yaitu di podcast Ruang Berpikir. Kali ini kami akan membawakan tema yang cukup menarik dan cukup menggemparkan gitu kan dari tema sebelumnya. Tidak kalah jauh lebih penting dari tema saat ini. Tema saat ini yaitu krisis kejujuran di tengah moralitas, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya marak terjadi korupsi. Lalu bagaimana hal ini berkaitan dengan dunia VUCA, serta pandangan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa memandang hal seperti ini. Kali ini saya tidak datang sendirian, saya membawa teman saya sebagai narasumber. Beliau ini dari kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa, langsung dari sumbernya nanti bisa kita tanya bagaimana sih pendapat Mbak tentang tema hari ini, lalu bagaimana menghadapi kasus hal seperti ini gitu. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Farel sebagai host pada podcast Ruang Berpikir hari ini, dan juga mungkin Mbak Yubin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yubin Tamuina. Saya adalah salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Jujur senang banget bisa ngobrol hari ini tentang tema yang sangat menarik dan juga sangat penting. Oke, Mbak Yubin mungkin bisa dijelaskan nih, kan teman-teman juga mungkin baru dengar tentang prodi yang Mbak Yubin tempuh saat ini gitu. Prodi ini adalah salah satu prodi yang ada di Indonesia dan mungkin hanya satu yang ada di Indonesia. Jadi prodi ini tuh basicnya menjadi guru, khususnya guru penghayat yang nantinya akan diturunkan untuk mengajar di sekolah-sekolah untuk yang khususnya untuk siswa-siswa penghayat. Oke, kok penghayat kepercayaan itu seperti apa sih Mbak Yubin? Kalau yang penghayat tuh, jadi apa bedanya dengan yang lain gitu? jadi kalau penghayat itu lebih sama juga seperti agama-agama, tetapi lebih spesifik itu mereka Kepercayaan lokal gitu ya? ya. Oke, mungkin teman-teman yang penasaran bisa di browsing di Google atau di AI, bisa cari-cari terlebih dahulu gitu. Yang penasaran juga mungkin lebih jauh bisa nanti tulis di kolom komentar atau lewat email, bisa langsung menanyakan hal sesuatu yang mungkin membuat penasaran gitu. Oke, Mbak Yubin, kira-kira gimana sih pendapat Mbak Yubin tema saat ini gitu? Tema saat ini sangat menarik dan juga sangat serius, karena kita akan membahas tentang krisisnya kejujuran di tengah moralitas. Krisis kejujuran, mungkin kalau contoh hal kecil ya, kalau bagi saya sendiri mungkin pernah ya melakukan suatu hal kebohongan gitu untuk pribadi. Hanya saja cuman kita kembali lagi ke topik, yaitu kalau kita bicara soal korupsi, sebenarnya yang paling terasa bukan cuman kerugian material aja sih, tapi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Nah, menurut Mbak Yubin nih, kenapa korupsi itu sering terjadi padahal semua orang tahu kalau korupsi itu pasti salah gitu? Menurut saya korupsi itu sering terjadi karena adanya krisis moralitas. Semua orang tahu mana yang benar dan juga mana yang salah.
Tetapi kejujuran itu kalah dengan kepentingan pribadi, di mana kejujuran itu sering dianggap ideal tetapi tidak menguntungkan. Jadi mungkin orang-orang yang korupsi ini kayak wah ini untung lebih gede gitu kan. Iya. Habis itu nggak apa-apa lah kita cut sedikit gitu untuk keuntungan pribadi yang padahal itu bikin kerugian tidak hanya ke dirinya sendiri tapi ke orang lain juga. Ada benarnya juga terkadang kejujuran bisa kalah dari kepentingan. Sekarang kalau menurut Mbak Yubin ini kan kita di tema ada juga membahas di era VUCA gitu kan, yaitu volatility, uncertainty, dan complexity, ambiguity. Itu menurut Mbak Yubin apa hubungannya VUCA dengan krisis moral dan korupsi gitu? Kalau kita lihat dunia VUCA itu adalah dunia yang serba cepat dan tidak pasti. Banyak orang merasa tertekan untuk bertahan hidup atau mengejar posisi. Di kondisi seperti ini, banyak orang yang memilih jalan pintas, termasuk korupsi, karena mereka merasa untung, atau bahkan mereka juga berpikir jika tidak kali ini ya kapan lagi gitu kan. Ya, tapi seharusnya kalau misalkan di dunia ini justru VUCA ini sebagai kalau dibilang moralitas dan kejujuran ini jadi kompas utama gitu. Jadi Ya, menurut Mbak Yubin betul. gimana? Kalau kita lihat dari sisi penghayat kepercayaan, kan Mbak Yubin dari penghayat kepercayaan mungkin bisa dikenalkan juga dari penghayat kepercayaan mana. Kan saya pernah dengar juga kalau penghayat kepercayaan itu ada banyak gitu kan. Jadi mungkin salah satunya yang hari ini bisa diberitahu kepada teman-teman yang mungkin belum tahu gitu kan. Jadi bagaimana sih sebenarnya korupsi ini dipandang dalam kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa, itu penghayat gitu? Dalam semua agama ataupun kepercayaan ya, kita tahu bahwa korupsi itu bertentangan dengan nilai ketuhanan. Karena korupsi bukan hanya soal mencuri, tetapi juga mengkhianati amanah, merugikan orang lain, dan juga mengabaikan keadilan. Dengan adanya kepercayaan, seharusnya menanamkan nilai kesadaran bagaimana atau apa yang kita perbuat ataupun yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya. Contohnya kalau dalam kepercayaan saya, yaitu kepercayaan Marapu, kami tuh percaya bahwa setiap tindakan ataupun perbuatan yang kami perbuat itu dilihat oleh Marapu itu sendiri ataupun Tuhan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal itu, pasti ada malapetaka yang terjadi. Kayak pernah saya dengar kalau misalkan melakukan perbuatan merugikan atau kayak hukum sebab akibat gitu ya. Jadi kita kalau melakukan hal sesuatu pasti akan berakibat sesuatu, entah itu baik entah itu buruk ya. Oke. Lalu apa sih solusi atau mungkin kalau kita bilang ya istilahnya kita sebagai penghayat kepercayaan gitu, ada nggak sih mungkin arahan atau mungkin bisa menjadi teladan bagi pemerintahan saat ini gitu? Jadi bahwa penghayat kepercayaan ini juga bisa berkontribusi gitu. Apa sih menghadapi krisisnya moralitas dan korupsi di era VUCA ini, dan menurut Mbak Yubin seperti apa? Kalau menurut saya ada 3 hal utama yang menjadi solusi ataupun saran ya. Yang pertama itu karakter, di mana karakter bukan cuman pintar tetapi juga berintegritas. Artinya bahwa ketika kita memilih pemimpin itu bukan karena hanya orang itu pintar jadi kita memilih dia sebagai pemimpin, namun harus diperhatikan juga bahwa kalau orang itu memiliki integritas. Dan yang kedua, keteladanannya
Di Sumba Timur kami tuh ada istilahnya ketika kita melakukan pemilih nih, contohnya ada istilah namanya pin dia tahu raga tahu, pin cara rakan cara. Artinya bahwa ketika kita memilih seorang pemimpin itu, kita memilih yang benar-benar bisa untuk mengayomi masyarakat atau komunitasnya. Komunitas ya. Oh, berarti kalau misalkan mohon maaf nih Mbak Yubin, kalau di komunitasnya Mbak Yubin gitu, dalam contoh hal yang sama nih ya, kalau korupsi itu kan pasti penyelewengan dana, ya kan. Tapi kalau di komunitasnya Mbak Yubin ini gimana sih cara mengelola, atau gimana kita bisa saling percaya gitu kan dalam komunitas Mbak Yubin agar tidak terjadinya hal seperti ini yang mungkin bisa menjadi sarana atau mungkin bisa jadi solusi gitu. Mungkin menurut saya ya, kan dalam komunitas pasti ada yang namanya organisasi. Dalam organisasi ini juga pasti ada strukturnya. Nah, dalam komunitas itu pasti ada yang namanya berkaitan dengan material atau uang ataupun apapun itu. Nah, contohnya ketika ada uang atau donasi. Nah, uang ini harus dicatat kemana uang itu keluar dan apa gunanya agar tidak disalahgunakan. Dan ketika ada orang yang menyalahgunakan uang itu ataupun apapun itu dalam komunitas tersebut, akan diadakan hukuman. Oh, kalau boleh tahu hukumannya seperti apa sih gitu kan? Kadang masyarakat saat ini nih kalau dibilang yang korupsi itu harus harus dibunuh gitu, atau hukum penggal gitu, atau yang lain-lain gitu. Tapi kalau di komunitasnya Mbak Yubin gitu harus seperti apa sih hukumannya gitu? Mungkin kami di sana diproses secara adat. Jika orang itu mampu untuk mengembalikan dana atau apapun itu yang diambil, mungkin bisa dibebaskan. Jika tidak, mungkin akan dilakukan seperti ada hukuman seperti denda begitu. Denda ya. Atau kalau untuk hukuman jerat untuk orangnya gitu ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Berarti kalau misalnya, atau mungkin pernah ada salah satu contoh di komunitas Mbak Yubin, atau mungkin malah belum pernah sama sekali? Jujur sejauh ini belum ada sih. Hebat sekali ya, belum pernah ada. Soalnya ini mungkin bisa menjadi contoh teladan gitu kan untuk kedepannya. Kalau memandang saat ini nih, kan kita lihat pemerintahan itu dan juga melihat kasus yang sering timbul seperti itu. Bagaimana sih Mbak Yubin, apakah ada saran dari pemerintah agar tidak terjadinya hal seperti itu, atau bagaimana kita melihat sebuah transparansi itu bisa terbuka jadi tidak tertutup, atau bagaimana kita? Ya mungkin kembali lagi dengan itu tadi kembali lagi mungkin itu dari karakternya juga, pendidikan karakternya. Dan yang kedua itu keteladanannya. Oh, ngomong-ngomong soal karakter itu, kalau di komunitas Mbak Yubin, kalau misalnya di bagian bendahara atau apapun itu yang menjabat ya, itu kalau menilai karakter orang itu seperti apa sih? Atau ada ujiannya, atau ada hal-hal yang lain yang bisa menjadi contoh gitu? Karakternya itu tidak bisa kita nilai atau di adanya ujian, tetapi bisa kita lihat bagaimana orang itu berperilaku gitu ya, kepada sesama gitu ya. Oke. Saya setuju juga sih dengan adanya komunitas Mbak Yubin ini bisa menjadi peran aktif nantinya ya. Ngomong-ngomong tentang komunitas ya, kalau misalnya
pengelolaan pengelolaan uang atau pengelolaan dana, entah itu dari siapapun itu, transparansinya itu emang seperti apa sih Mbak Yubin, biar kita bisa sama-sama belajar gitu dalam pengelolaan uang yang baik gitu, apalagi dititipkan atau diamanahkan gitu. Mungkin ada juga orang-orang yang dipercayakan atau yang ditugaskan secara khusus untuk memegang uang tersebut. Tapi kalau data gitu berarti transparan gitu ya? Iya. Oke. Kalau ini berarti kan soal korupsi ya, dan juga kejujuran. Saya sering juga, bukan sering ya, tapi mengalami atau pernah melakukan ketidakjujuran gitu sama orang tua sendiri gitu ya kan. Kita ngomong misal nih, besok itu sekolah atau libur gitu, saya pernah sekali cara bilang libur padahal masuk sekolah. Dan pada akhirnya juga ketahuan gitu. Inilah kenapa kalau kita tanpanya moralitas dan juga tanpanya ada keteguhan dalam kejujuran akan menimbulkan hal-hal yang negatif nanti ke depannya. Entah itu merugikan kita sendiri atau merugikan orang lain, semuanya akan terkena dan terdampak gitu. Dan disinilah peran aktif adanya transparansi gitu untuk sesama, apalagi dalam kita pengurusan seperti contohnya ya dalam komunitas gitu, dalam pengelolaan biasanya itu ada data yang bisa di-share atau diakses gitu untuk semua anggota gitu, bisa gitu ya Mbak Yubin ya. Oke. Saya setuju sih yang dijelaskan Mbak Yubin, dan semuanya itu juga ada benarnya dan bisa menjadi contoh untuk kedepannya seperti apa. Jadi kita benar-benar harus transparansi tentang keuangan di suatu organisasi seperti pembina, ketua, pengawas, atau yang menjabat di lembaga atau organisasi tersebut, saling mengawasi. Dan justru jika bisa, siapa yang menemukan indikasi kecurangan atau indikasi kerugian dan penyalahgunaan jabatan, mungkin bisa diberi hadiah gitu ya sebagai solusi. Karena kalau kita saling mengawasi gitu, kita pasti harus waspada gitu. Setiap orang jadi makin waspada ke semuanya gitu. Itulah kenapa kalau misalkan jika ada orang yang menemukan kasus indikasi atau perbuatan curang, entah itu dalam semua aspek lah ya, mungkin bisa diberikan sebuah reward gitu ya untuk yang penemunya. Mungkin untuk closing hari ini, di tengah dunia yang serba tidak pasti, kejujuran bukanlah suatu kelemahan, tapi kekuatan untuk kita melangkah lebih maju, melangkah lebih lebih, kalau orang bilang itu apa ya, kita bisa melangkah lebih baik kalau misal kejujuran nih kan sebagai kekuatan, menjadi fondasi kekuatan hidup gitu. Korupsi adalah tanda krisis moral dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya menjadi fondasi untuk bersikap jujur, bijaksana, dan adil. Maka dari itu, dengan adanya pembahasan hari ini yang tidak cukup banyak, cuman bisa menjadi ruang berpikir kita menghadapi kasus tersebut dan menjadi renungan atau refleksi untuk diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin ada kata atau pepatah dari Mbak Yubin untuk teman-teman dan kawan-kawan yang sedang menonton hari ini gitu. Dari saya, semoga kita semua bisa menjadi generasi yang bukan cuman cerdas menghadapi fuka, tetapi juga kuat secara moral.
Oke, terima kasih Mbak Yubin telah datang pada hari ini di podcast Ruang Berpikir dan juga menemani saya untuk membahas tema yang cukup menarik dan cukup istilahnya hot karena ini tema yang istilahnya kalau dibahas itu cukup panjang sekali, cuman kita ambil inti-intinya saja gitu. Maka dari itu saya Farel sebagai host dan juga penutup, saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton dan juga yang telah memperhatikan hingga video ini berakhir. Maka dari itu saya Farel dan saya Yubin. Kami mengucapkan terima kasih dan salam rahayu.